Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Kita lanjutkan pembelajaran kita kepada kitab Nahwu Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi karya Ustaz Zakaria bin Ahmad Kurhi. Nafa'anallahu bihi wa ulumihi fid dharain. Semoga Allah menjadikannya dan ilmunya bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan keempat ini kita akan membuka halaman 11 sampai 14 yang akan membahas tentang pengertian i'rab dan bina, begitu juga dengan tanda-tanda isim yang mu'rab. Pengertian i'rab, ya, al-i'rab wal bina. I'rab dan bina. I'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, taghir perubahan akhir kata, bisababi disebabkan dukhulil amil, disebabkan masuknya amil, ya, disebabkan hal-hal amilnya adalah penyebab, ya, ada yang menyebabkan kata tersebut bisa berubah, jadi dinamakan amil, ya. Mislu hada talibun, contohnya apa? Hada talibun, ini adalah susunan jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Jumlah ismiyah mempunyai dua rukun, mubtada dan khobar. Talibun adalah khobar, khobar itu dibaca rofa. Ya, talibun ini rofa itu domah. Lihat, perhatikan kata talibun tersebut. Ya. Kemudian ra'aitu taliban, saya melihat mahasiswa. Ya, taliban ini adalah sejumlah fi'liyah, taliban sebagai objek, maf'ul bih. Objek itu dibaca nasab. Ya, jadi saya melihat, ya, saya sebagai pelakunya, ya, fa'ilnya, kemudian taliban sebagai objeknya. Nah, jadi objek maf'ul bih dibaca nasab. Nah, tadinya ketika menjadi, kalau kedudukannya sebagai khobar, talibun khobar itu dibaca rofa, domah. Taliban objek, ini jadi objek, maka dia fathah. Ya, marartu bi talibin, saya melewati berpapasan dengan seorang mahasiswa. Ya, dia kasroh kenapa? Karena didahului oleh amil, amilnya yang menjarkan, yaitu harfu jar. Bi ini adalah amil yang menjarkan. Ya. Sedangkan bina, contoh yang lain di sini, lihat, perhatikan pada contoh ja'a talibun, telah datang seorang mahasiswa. Ja'a ada fi'il madhi, ya, talibun seorang mahasiswa. Talibun ini telah datang pelaku. Pelaku itu dibaca rofa, ya, dibaca domah, ya, rofa. Ini contohnya adalah domah terlebih dahulu. Jadi pelaku dia dibaca rofa, harokatnya domah. Sedangkan ro'a itu taliban, saya telah melihat seorang mahasiswa. Mahasiswa ini sebagai maf'ul bih, objek itu dibaca nasab, ya, fathah jadinya. Jadi kalau ada kata kerja kemudian pelaku kemudian kata kerja itu merupakan objek, maka objeknya tersebutlah yang menjadi nasab, fathah, ya, maf'ul bihnya. Qultu li talibin, saya telah berkata kepada seorang mahasiswi. Talibin, kenapa harokatnya talibin kasroh? Karena dia didahului oleh harfu jar. Harfu jarnya itu lam, ya, lam li, ya. Li ini adalah alat amil yang menjarkan isim, ya, qultu li talibin. Nah, ini maksud daripada i'rab perubahan akhir kalimat tersebut yang nanti akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Kemudian bina itu adalah al-bina'u huwa luzumu, yaitu tetapnya akhir kalimi, ya, akhir kata halatan wahidan, ya, dalam keadaan satu kondisi. Mislu contohnya huwa kondisinya ini, terus nggak bisa huwi, ya, atau hu nggak bisa. Anta, kamu juga, kamu laki-laki, anta. Beda dan anti ini kamu perempuan. Anta, anti, nahnu, ana, hadihi, dan ini. Ini adalah keadaan bina, adalah tetapnya keadaan akhir kata dengan kondisi, dengan keadaan yang satu, ya, halatan wahidatan, dengan kondisi yang satu. Aqsamul i'rab, pembagian i'rab itu dibagi menjadi, perubahan itu dibagi menjadi 4, ya. Raf'un, rofa, baitun, rojulun, misalnya baitun, rojulun, kitabun, domah, dan dibaca nasbun, ya, nasab, baitan, rojulan, kitaban, ya, fathah semua. Khafdun, yaitu jar atau jar, dibaca kasroh ini, ya, baitin, rojulin, kitabin. Dan jazm yaitu sukun biasanya. Lam yang terjadi pada fi'il mudhari, lam yaktub, nah, itu sukun, baknya. Yaskut, taknya sukun, lihat tajwid. Falil asma'i min dalika, dan
dan isim-isim memiliki, dari isim-isim di atas memiliki tanda ar-raf'u wa nasab wal khafdu. Falil asma min dzalika raf'u, tanda dan asma yang telah disebutkan tadi memiliki memiliki keadaan rafa, nasab dan khafat, ya, dan jar wala jazm fiha. Jadi isim itu memiliki kedudukan rafa, ya, memiliki nasab, tanda nasab dan khafat, jar, dan juga tapi tidak memiliki tanda jazm, ya. Begitu juga fi'il walil afal min dzalika ar-raf'u, dan mempunyai i'rab rafa, ya. Jadi afal itu mempunyai i'rab rafa, nasab dan jazm, dan dia nggak pernah dibaca jar. Dan isim dari berubahnya dan ditinjau dari berubah akhirnya dan tidak berubahnya tetapnya, maka ia dibagi menjadi 3 isim, ya. Marfu dibaca rafa, kitabun maradun, maradun sakit. Mansubun, mansub dibaca nasab, kitabun maradun, ya, kitaban maradun. Majrurun, kitabin maradin. Jadi isim itu memiliki i'rab, dibaca marfu, dibaca rafa, dibaca nasab, dan dibaca jar. Dan ini juga sudah dipelajari di materi tatbiki, ya, tentang tinjauan isim, diperhatikan dari segi berubah akhirnya dan tidak berubah akhirnya pada video yang pertama. Kemudian al-mabni huwa ma la yataghayyaru akhiruhu. Ya, mabni itu yaitu yang tidak berubah akhirnya disebabkan masuknya amil. Amil ini penyebab, ya, ada penyebab, nanti ada apa yang penyebab-penyebab yang menyebabkan dia dibaca rofa, dia baca nasab, dia baca jazm, dia dibaca jar. Nah, tapi di sini mabni adalah ia tidak berubah akhirnya walaupun dimasuki amil, ya, didahului oleh amil-amil yang menyebabkan rofa, jazm, nasab, jar. Contohnya apa? Darasa hada, ya, darasa hada dia tidak berubah. Ra'aitu hada, saya telah melihat ini, seharusnya dibaca nasab tapi dia tidak berubah. Marartu bihada, saya melewati ini, ya, ini tidak berubah akhirnya. Al-mu'rab dan mu'rab itu adalah yang berubah akhirnya disababi dukhulil amil, disebabkan masuknya amil, ya, disebabkan masuknya faktor yang menyebabkan ia berubah. Contohnya apa? Ja'a rajulun, rajulun dia dibaca dhammah, ya, karena dia sebagai pelaku, ya, yang dia sebagai pelaku yang melakukan perbuatannya apa? Ja'a telah datang. Siapa yang datang? Yaitu rajulun, seseorang. Maka seseorang ini dibaca rafa dikarenakan dia yang melakukan suatu perbuatan. Ra'aitu rajulan dibaca nasab fathah, ya, dibaca rajulan dibaca nasab dikarenakan penyebabnya apa? Yaitu dia didahului fi'il dan fa'il, ya, ada menjadi objek dari suatu perbuatan, menjadi objek daripada suatu perbuatan, ya. Dia dinasabkan karena dengan kata kerja ra'aitu, saya telah melihat, maka menjadi objek. Ketika menjadi objek, dia dibaca fathah. Marartu birajulin, ya, marartu saya melewati birajulin, dengan seseorang. Bi rajulin dibaca kasroh karena disebabkan oleh amilnya bi, disebabkan amil, ya, bi rajulin, ya, dia di kasroh karena didahului oleh huruf ba tersebut. Walikulil asma, dan setiap isim-isim mu'rabat yang di i'rab alamatun khosoh. Jadi setiap isim-isim yang berubah akhirnya itu memiliki tanda-tanda khosoh yang khusus. Saya tibayanuha, dan akan datang penjelasannya. Al-asma'u mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Isim-isim yang berubah akhirnya, wa alamatu, dan tanda-tanda i'rabnya, perubahannya. Ya, ini adalah beberapa isim yang berubah akhirnya. Ya, misalnya al-ismul mufradu, ya, ini nomor 1, al-ismul mufrad, isim mufrad yang tunggal, ya, yang tunggal ini dibaca rofa dengan contohnya adalah waladun, dibaca rofa marfuun, ya, marfu itu dibaca rofa, al-alamatu, alamat tandanya
Isim mufrad dibaca rofa dengan waladun, dibaca rofa dengan dhammah. Nah, kemudian isim mufrad dibaca nasab, mansubun dibaca nasab dengan fathah. Isim mufrad dibaca jar dengan kasrotun, ya, waladin kasroh, ya. Jadi mufrad dibaca rofa dengan dhammah, dibaca nasab dengan fathah, dan dibaca jar dengan kasroh. Contohnya waladun, waladan, waladin. Kemudian yang musanna dibaca rofa, contohnya adalah waladani, dibaca rofa dengan alif, ya, alif waladani. Kemudian dibaca nasab dengan ya, dibaca jar dengan ya. Jadi waladani, waladaini, waladaini. Tandanya ketika nasab dan jar dibaca sama, ya, tandanya ya. Jamak mudzakkar salim, contohnya muslimuna, maka tanda rofanya dibaca rofa dengan wawu, dibaca nasab dengan ya, muslimina. Kemudian dibaca jar dengan ya juga, muslimina. Dan jamak muannats salim, ya, dibaca contohnya muslimatun, ya, jamak muannats salim contohnya muslimatun, dibaca rofa dengan dhammah, dibaca nasab dengan kasroh, muslimatin, ya, akhirnya. Kemudian kasroh, kemudian dibaca jar dengan kasroh juga, muslimatin. Adapun jamak taksir dibaca contohnya auladun, dibaca rofa dengan dhammah, dibaca nasab dengan fathah, auladan, ya, dibaca jar dengan kasroh, auladin. Asmaul khamsah, ya, isim-isim yang 5, ya, yang telah kita pelajari, dia dibaca rofa dengan wawu, abu, yaitu wawu abu, wawunya tersebut, kanya ini adalah abuka, bapakmu, karena dia harus mudhof, harus disandarkan kepada isim. Abu, wawunya tersebut, maka dibaca rofa dengan wawu, kemudian dibaca nasab dengan fathah, abaka, ya, alif, dengan abaka dibaca nasab dengan alif, kemudian dibaca jar dengan ya. Isim maksur, contohnya al-fata, isim maksur adalah isim yang mu'rab yang akhirnya adalah alif asli, ya, alif asli akhirnya. Contohnya ada al-fata. Al-fata, maka tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah, yaitu dhammah yang diperkirakan, ya. Dan begitu juga ketika dibaca nasab dan dibaca jar, isim maksur, isim yang mu'rab yang akhirnya alif asli, maka dibaca dengan fathah muqaddarah. Sedangkan isim mangkus, isim yang akhirnya, ya, isim mu'rab yang akhirnya adalah ya asli, dan sebelum ya tersebut adalah huruf yang berharokatkan kasroh, maka dibaca rofa dengan dhammah muqaddarah. Contohnya al-qadi, ya, al-qadi dibaca rofa dengan dhammah muqaddarah, kemudian dibaca nasab dengan fathah, al-qadiyah, ya. Ini tidak tertulis tapi dibaca nasab dengan fathah, jadi al-qadiyah, ra'aitu qadiyah, saya telah melihat seorang hakim, ya. Kemudian dibaca jar dengan kasroh muqaddarah, al-qadi, ya. Adapun al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin, ya, tidak ditanwin akhirnya, maka dia dibaca rofa, contohnya adalah Aisyatu, maka tidak boleh Aisyatun karena dia isim tidak bertanwin, maka dibaca rofa dengan dhammah, dibaca nasab dengan fathah, dan dibaca jar dengan fathah. Ini beberapa asma, tanda-tanda isim, tanda-tanda akhirnya isim, perubahannya isim, dan ini tentunya harus dihafal, ya, dihafal dan dipahami. Udkur, sebutkan al-marfu'ah, isim yang dibaca rofa, wal mansubah, dan isim yang dibaca nasab, wal majrura, dan isim yang dibaca jar, wa alamata, dan tanda kulli minha, dari setiap isim tersebut. Jadi di sini disuruh menyebutkan apakah isim ini dibaca rofa, atau dibaca nasab, atau dibaca jar. Kemudian kalau dibaca isim tersebut dibaca rofa, maka tanda rofanya apa? Kalau isim tersebut dibaca nasab, maka tanda nasabnya apa?
Kalau isim itu dibaca jar, maka tanda jarnya itu apa? Ya, contohnya adalah misalnya dhalimuna. Dhalimuna ini adalah isim isim yang dibaca rofa. Ya, kan tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah wawu. Ya, karena apa? Dia adalah jamak mudzakkar salim. Ya, jadi jamak mudzakkar salim ini jamak mudzakkar salim, maka tanda rofanya adalah wawu. Ya, begitu juga yaumin. Yaumin ini adalah isim mufrad tunggal. Ya. Yaumin karena berharokatkan kasroh berarti dibaca jar. Tanda jarnya apa? Ya kasroh. Ya seperti itu. Silakan untuk latihannya. Lailatun, abi, ini abi, tanda hurairota. Ya abi hurairota. Ya ini kenapa fathah? Kenapa abi? Zulumatun. Ya ini zulumatun. Ya domah. Bimu'minina. Mu'minuna menjadi mu'minina karena ada bi. Tanda jarnya apa? Qulubihim ya pada qulubihim ya hati-hati mereka. Ya qulub bihim ya pakai bi. Ini sebab tanda jarnya apa? Kemudian anfusahum ya sa ya anfusahum jiwa-jiwa mereka. Bukan humnya tapi sanya. Anfusa. Tijaratuhum perdagangan mereka, tijaratunya. Ainaini ya ainaini ya bukan ini bukan kasrohnya tapi ada ainaini dua mata. Ingat dua mata berarti adalah musanna. Bil huda isim didahului oleh ba. Lil kafirina ya li ini juga harfu jar. Kafirina orang-orang kafir. Jannatani dua surga. Wal hijaratu. Ini hijaratu. Ya, hijarah itu adalah batu. Abu Talibin. Ya ini ada Abu Talib, Abu dan Talib. Lil qadi. Li harfu jar. Qadi miliknya li milik qadi hakim. Dza ilmin. Dza ini asmaul khamsah ya. Dza ilmin yang mempunyai ilmu. An Aisyata. Silakan untuk latihan dikerjakan. Al asmaul mabniyah, isim-isim yang tidak berubah akhirnya. Ini ada beberapa isim yang tidak berubah akhirnya, yaitu isim domir, ya ismu domir, ya huwa anta, kemudian ismu isyarah, hadani, haulai. Ingat, tapi hadani yang musanna, yang musanna, isim isyarah yang musanna, hadani, hatani, danika dan tanika ini adalah mu'rab, ya tidak mabni. Kemudian isim mausul, ya isim mausul. Ini juga mabni kecuali yang musanna, yang aladani atau alatani untuk perempuannya. Contohnya bagaimana? Yang mabni itu misalnya lihat kalimat ra'aitu hadaini rajulaini. Ya, ra'aitu hadaini rajulaini. Saya telah melihat dua orang mahasiswa. Ya, karena hadaini musanna, hadaini ini adalah isim isyarah yang musanna, maka ia di-i'rab dengan nasab ya, di kedudukannya sebagai maf'ul bih dan dia di-i'rab dengan nasab ya. Nasab dibaca musanna, dibaca nasab dengan ya. Jadi ra'aitu hadaini rajulaini, bukan ra'aitu hadani ya. Karena apa? Yang musanna dia mu'rab ya. Kalau dhamir yang mabni, contohnya huwa talibun. Huwa talibun dia seorang mahasiswa. Dia seorang mahasiswa. Padahal menurut kaidah adalah kalau isim yang terletak di awal kalimat itu dibaca rofa. Ya, isim yang terletak di awal kalimat itu dibaca rofa. Tetapi karena huwa ini adalah dhamir, maka dia tidak dibaca huwu ya, karena dia mabni. Seharusnya adalah setiap isim yang di awal kalimat itu dibaca rofa. Ya, misalnya huwa talibun. Kenapa enggak huwu? Karena dia domir dan termasuk ada isim yang mabni. Begitu juga dengan ra'aitu dzalika rajula. Ra'aitu dzalika rajula, saya telah melihat laki-laki itu. Ya, ra'aitu saya telah melihat dzalika ini sebagai maf'ul bih, ya objeknya. Maka objek itu seharusnya dibaca nasab, tetapi di sini dzalika enggak dzalika mabni, ya, dia mabni.
tidak berubah akhirnya, tetap terus dalam keadaan seperti itu. Nah, kemudian isim yang mabni juga, ya, jadi pengecualian hanya pada isim isyarah dan isim mausul yang musanna, ya, adalah isim mu'rab dibaca rafa dan alif, dibaca nasab dengan dan jar dengan ya. Kemudian yang isim yang mabni juga diantara lain isim istifham. Isim istifham itu ada kalimat kata perangkatannya. Man, kaifa, kam, mata, man siapa, kaifa bagaimana, kam berapa, mata kapan, aina di mana. Begitu juga isim syarat, perangkat syarat. Seperti man siapa, ma apa, mata kapan, mahma bagaimanapun, ya. Alamatu binaul ism, tanda-tanda alamatu tanda-tanda bina ism. Tanda-tanda binanya tetapnya isim. Mabniun alal fathi, dibinakan dengan fathah, jadi mabniun alal fathi. Contohnya adalah anta, kaifa, aina, dari kalian harokat terakhirnya adalah fathah terus, mabni. Dia nggak bisa anti, kaifi, aini, daliki, ya, nggak bisa. Kemudian mabniun alal kasri, mabni alal kasri, yaitu tetap dengan kasroh, misal anti, hadihi, haulai. Begitu juga isim yang tetap dengan domah. Contohnya nahnu, kami, haitsu, yang mana. Mabniun ala sukuni, mabni ala sukun, ya, dengan sukun. Contohnya adalah hum. Antum, ana. Nah, ini adalah mabniunnya tanda-tanda binanya suatu isim. Ya, mari kita tutup materi kita sesi kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.